Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, biaya ibadah haji terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, di mana Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 mencapai 98,9 juta rupiah. Pemirsa, biaya ibadah haji terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, di mana Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada tahun 2023 mencapai 98,9 juta rupiah atau meningkat 514.888 rupiah dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengungkapkan bahwa dana tersebut dibagi menjadi biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah sebesar 69,1 juta rupiah. Sementara itu sekitar 29 juta rupiah sisanya ditanggung oleh nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Bahkan jika dibandingkan tahun 2019 lalu, biaya haji yang diusulkan pihak Kemenak ini naik hampir 30%. Yang salah satunya disebabkan oleh naiknya biaya masyair atau biaya haji yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dari Rp1.500 menjadi Rp5.000. Sementara itu pemerintah mengungkapkan BPIH yang dibebankan kepada calon jemaah haji kali ini meliputi biaya penerbangan dari embarkasi sebesar Rp33,97 juta, akomodasi di Mekah Rp18,76 juta, akomodasi di Madinah Rp5,6 juta, biaya hidup Rp4,08 juta, visa Rp1,22 juta, dan paket layanan masyair Rp5,54 juta. Adapun nilai manfaat tersebut nantinya digunakan untuk biaya akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kemudian terdapat beban perlindungan, pelayanan di embarkasi dan debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi, serta perlindungan lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH mengungkapkan bahwa ancaman bencana keuangan haji terjadi jika porsi nilai manfaat yang menanggung biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH lebih besar dari biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang ditanggung calon jemaah. Maka tidak heran Kementerian Agama mengusulkan porsi biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung calon jemaah haji tahun ini mengalami peningkatan dari 40,54% menjadi 70%. Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji Fadlul Iman Syah mengklaim bahwa jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis. Seperti diketahui sejak tahun 2010, porsi nilai manfaat yang digunakan untuk membantu meringankan BIPIH yang dibayarkan jemaah tercatat terus menunjukkan menanjak. Di mana pihak BPKH mencatat pada 2010, porsi nilai manfaat yang digunakan untuk membantu BPIH jemaah hanya sekitar 12,91%. Selang 5 tahun kemudian, porsi nilai manfaat yang membantu meringankan BIPIH jemaah tahun berjalan kembali meningkat menjadi 39,1%. Sebelumnya pada tahun lalu nilai manfaat menopang sekitar 59,4% atau 58,49 juta rupiah dari total BPIH sebesar 98,37 juta rupiah. Di sisi lain, porsi BIPIH yang ditanggung jemaah porsinya justru cenderung turun dari 87,99% pada 2010 menjadi 40,7% di tahun 2022. Di mana semakin besarnya porsi nilai manfaat tidak lepas dari peningkatan perolehan imbal hasil semenjak pengelolaan dana haji diserahkan pada BPKH pada 2017 lalu. Ya, sepanjang tahun 2018 hingga 2022, nilai manfaat yang diperoleh BPKH trennya meningkat yakni dari 5,7 triliun rupiah, kemudian 7,5 triliun rupiah, 7,43 triliun rupiah, 10,5 triliun rupiah, dan 10,08 triliun rupiah. Di mana nilai manfaat tersebut sebagian besar digunakan untuk memberangkatkan calon jemaah tahun berjalan. Sedangkan sisanya dibagikan oleh pihak BPKH untuk jemaah tunggu melalui rekening virtual. Sebelumnya pada Januari lalu Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun ini sebesar 98,9 juta rupiah dengan asumsi nilai manfaat menanggung 60% dari total BPIH atau sama seperti tahun lalu saat BPKH membutuhkan sekitar 12 triliun rupiah. Padahal perolehan nilai manfaat atau imbal hasil dari pengelolaan dana haji hanya berkisar 10 triliun rupiah per tahun.
Seperti diketahui, BPKH memang memiliki akumulasi nilai manfaat tersisa sekitar 15 hingga 17 triliun rupiah dikarenakan tidak ada pemberangkatan haji selama periode 2020-2022. Namun demikian, dana tersebut tidak akan bertahan selama beberapa tahun ke depan apabila nilai manfaat yang diperoleh pada tahun berjalan lebih kecil dan nilai manfaat yang digunakan untuk menanggung BPIH tahun berjalan. Lantas kira-kira faktor apa saja yang membuat biaya haji ditanggung jemaah semakin mahal? Berikut informasinya. Ya, sebagai gambaran pemirsa, jika tahun ini pemerintah menggunakan nilai manfaat sekitar 12 triliun rupiah untuk sekitar 200.000 jemaah haji yang berangkat, maka pada musim haji 2024 mendatang nilai akumulasi hanya tersisa 3 hingga 4 triliun rupiah. Bahkan akumulasi nilai manfaat akan semakin menciut pada tahun berikutnya dan berisiko mengganggu keberlanjutan keuangan haji. Dalam hal ini keberangkatan calon jemaah haji tahun berjalan sebagian besar ditanggung oleh nilai manfaat dari pengelolaan calon jemaah haji yang masih mengantre. Kemudian sisa dana dengan kisaran 3 triliun rupiah ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024, di mana pihak BPKH mengasumsikan jika tidak ada perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka akan terjadi kekurangan sebesar 9 triliun rupiah. Oleh karena itu, agar tidak menjadi bencana keuangan haji, maka pemerintah perlu meningkatkan porsi BIPIH yang dibayar jemaah, sekaligus menurunkan porsi nilai manfaat yang digunakan. Secara terpisah, anggota Badan Pelaksana Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH, Amri Yusuf, mengungkapkan bahwa jika skema yang ditetapkan pemerintah tetap sama, yakni 60/40, atau jemaah hanya menanggung 40% dari total biaya haji, maka nilai manfaat tidak akan bertahan hingga 2027. Sementara itu, untuk menjaga keberlanjutan, idealnya nilai manfaat yang digunakan untuk membantu meringankan BIPIH calon jemaah seharusnya diambil dari perolehan tahun berjalan, alias tidak mengambil jatah jemaah tunggu. Terlebih apabila nilai manfaat yang digunakan lebih sedikit dari imbal hasil yang diperoleh, maka angka tersebut dapat menambah dana kelola. Artinya, angka yang diinvestasikan BPKH akan semakin besar dan berpotensi meningkatkan perolehan imbal hasil ke depan. Sebaliknya, menurut BPKH, jika penggunaan nilai manfaat terus berlangsung eksesif, maka aset yang dimiliki BPKH akan semakin turun dan keberlanjutan untuk jemaah tunggu akan semakin mengecil. Di sisi lain, pihak BPKH mengingatkan soal tren pertumbuhan pendaftaran jemaah haji baru cenderung melambat, utamanya sejak pandemi COVID-19. Sebelumnya pada tahun lalu hanya sekitar 300.000 orang yang mendaftar haji. Bahkan pada 2021 jumlahnya hanya sekitar 280.000. Di mana jumlah ini berbanding terbalik dibandingkan 2012-2013 yang mengalami eskalasi daftar tunggu usai kebijakan daftar sepanjang tahun serta kemudahan perbankan untuk dana talangan haji. Sebelumnya angka mendaftar haji sebelum pandemi dapat mencapai 700 ribuan orang. Adapun pihak BPKH juga menyorot sejumlah calon jemaah yang ikut menarik setoran awalnya dari BPKH, di mana jumlah calon jemaah yang menarik uang setoran awalnya ini dapat mencapai 60 hingga 80 ribu orang atau senilai 1 triliun rupiah dalam setiap tahun dengan alasan yang beragam seperti memilih program Haji Plus maupun umroh. Lantas bagaimana tren biaya jemaah haji dalam 3 dan 5 tahun terakhir? Berikut informasinya dalam tayangan grafis. Ya, berdasarkan kajian antara Badan Pengawas Keuangan atau BPK dengan PEBSUI pada 2019, terdapat beberapa faktor yang memberikan dampak langsung pada keberlanjutan dana haji. Pertama ialah kuota haji yang meningkat pesat, kedua persentase dana haji yang dibayar jemaah dan nilai manfaat, dan ketiga ialah laju peningkatan biaya haji.
Idealnya porsi nilai manfaat yang menanggung BPIH tidak boleh lebih besar dari BIPIH. Namun bukan berarti pemerintah perlu menaikkan BIPIH tahun ini secara drastis seperti yang diusulkan pihak Kemenak. Para peneliti menilai peningkatan porsi BIPIH bisa dilakukan secara bertahap jika pemerintah akhirnya bersepakat menggunakan skenario 55/45 dengan 55% dari BPIH ditanggung jemaah alih-alih 70%. Maka keberlanjutan dana haji dapat mencapai 15 tahun. Nantinya dengan skenario tersebut, jemaah diperkirakan harus membayar sekitar 54,4 juta rupiah. Jika dikurangi 25 juta rupiah dari setoran awal, maka pelunasannya sebesar 29,4 juta rupiah begitu ya. Namun jika pemerintah bersikukuh menggunakan perhitungan 70/30 dengan beban jemaah sebesar 59 juta rupiah, maka keberlanjutan dana haji tersebut dapat lebih panjang. Dan pada saat yang sama, BPKH juga perlu menggenjot perolehan imbal hasil dari rata-rata 7% menjadi 10% per tahun. Caranya ialah dengan mendiversifikasi instrumen investasi. Namun hal ini diprediksi tidak akan mudah, mengingat BPKH tidak bisa leluasa menempatkan investasinya pada instrumen yang risikonya moderat ke tinggi. Untuk itu pemerintah diminta perlu melakukan formulasi kebijakan yang tepat, tidak hanya berkaitan dengan pembagian BPIH, namun juga investasi, efisiensi biaya, dan pengelolaan keuangan. Peneliti Indef, Izzuddin Alfaras Adam mengungkapkan bahwa beberapa opsi komposisi BPIH yang bisa dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji. Sebelumnya, berdasarkan kajian awal 2022, pihak Indef mengusulkan sejumlah opsi agar keberlanjutan dana haji terjaga. Pertama, ialah BIPIH naik 5% atau 6% per tahun dengan asumsi nilai manfaat yang diperoleh tumbuh 8% per tahun. Dengan kata lain, BPKH harus berupaya meningkatkan imbal hasil investasi yang selama 5 tahun terakhir maksimal hanya 6,8%. Kedua ialah BIPIH naik 12% per tahun dengan asumsi yield investasi tumbuh 6,5% atau moderat. Dan ketiga ialah BIPIH naik 18% per 3 tahun dengan asumsi yield imbal hasil naik 7,5%. Adapun pemerintah dan DPR sendiri masih membahas besaran BPIH tahun ini. Sebelumnya, pada rapat Komisi 8 DPR RI pekan lalu, Kementerian Agama menurunkan usulan BPIH 2023 sekitar 2,4 juta rupiah dari 98,9 menjadi 98,4 juta rupiah. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai porsi nilai manfaat dan BIPIH yang menanggung BPIH tersebut. Di lain sisi, calon jemaah hanya punya waktu singkat untuk melakukan pelunasan saat BPIH 2023 diumumkan pada 14 Februari mendatang. Jadi memang ini untuk para calon jemaah haji asal Indonesia harus mengikuti perkembangan terbaru. Bagaimana kemudian dinamika perubahan biaya haji terutama di tahun 2023 agar kemudian cukup waktu untuk mempersiapkan sebelum melakukan pelunasan. Karena kita tahu memang di saat yang sama potensi kenaikan biaya haji besar terjadi. Namun demikian kita berharap BPKH dan juga pemerintah terus melakukan berbagai strategi untuk tetap bisa memperbesar nilai manfaat dan juga memperbesar imbal hasil dari dana haji yang dikelola.